Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lepas salat subuh berjamaah, kita kembali meneruskan dengan beriktikaf. Kita lanjutkan lagi dengan ta'lim, dan insyaallah kita lanjutkan nanti dengan sholat sunnah suruh. Mudah-mudahan yang kita kerjakan di pagi hari ini mendapatkan ridho serta menjadi bekal amal soleh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bi 'ulumihi fid-dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun fima tajibuz zakatu fihi. Alhamdulillah, kita sampai pada bab baru setelah pengurus jenazah kemarin, yaitu bab tentang zakat. Pertama diawali kemarin dengan bab sholat, syahadat, sholat, kemudian puasa dulu atau zakat dulu? Islam, zakat dulu, puasa dulu, syahadat, sholat, zakat dulu, baru kemudian puasa. Padahal kalau bulan Ramadan puasa dulu apa zakat dulu? Puasa dulu baru bayar zakat. Apalagi kan masjid 10 hari terakhir baru buka, ya. Meskipun dari awal Ramadan juga udah boleh. Ada mungkin beberapa keterangan bahwa didahulukan zakat agar supaya orang itu kalau sudah cukup nisab dan haulnya, barangnya sudah ada, kemudian 1 tahunnya dalam beberapa zakat sudah ada, agar cepat-cepat dikeluarkan zakatnya, begitu. Ini mungkin hikmah pertama zakat didahulukan dalam beberapa tempat, agar supaya kalau nisab barangnya sudah terpenuhi, misalkan emas sudah punya 84 gram, kemudian haulnya sudah terpenuhi, sudah 1 tahun, maka agar cepat-cepat zakatnya dikeluarkan, ditunaikan, ya, jangan pakai nunggu. Tapi kan zakat fitrah, kata Pak Ustadz, yang paling afdol sebelum khotib naik mimbar. Ya kalau mau zakat sendiri mah gak apa-apa. Cuman kalau mau zakatnya sama panitia zakat, siapa yang mau ngurusin? Pak, saya mau bayar zakat dong Pak. Kata apa, zakat fitrah keluarga saya. Nah itu bayarnya sebelum orang sholat Idul Fitri. Kata panitianya, saya mau sholat Idul Fitri Pak. Agak sempat, Bapak kemarin kemana aja? Kan sekarang waktu yang afdol Pak, ya, tapi siapa yang mengurusin? Itu boleh juga. Cuman kalau semuanya bayar zakatnya setelah mau Idul Fitri, nanti orang miskinnya keburu mati. Itu udah lapar dari awal Ramadan, ya, dia udah butuh kebutuhan mau awal Ramadan, semuanya ngasihnya di ujung, ya. Atau juga bininya keburu marah-marah. Orang kan bulan puasa mau lebaran biasa kebutuhan lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak kan? Ada aja biasa hari-hari gak ada kebutuhan, tiba-tiba banyak. Hikmah juga yang kedua, agar supaya orang itu jangan cuma baik hablum minallah, jangan lupa, tapi juga harus baik hablum minannas. Bahkan indikator orang baik dengan Allah itu salah satunya dia baik juga dengan manusia. Indikator salah satu, enggak semua.
Jadi kalau ada orang hablum minanasnya buruk, berarti hablum minallahnya juga kurang bagus. Ya, sebagian. Sebab salah satu perintah Allah kita juga supaya baik kepada seluruh manusia. Maka zakat ini didahulukan. Dan zakat ini dengan redaksi ditunaikan. Wa atuz zakata, tunaikan zakat. Maksud dari tunaikan ini banyak. Salah satu maksud ditunaikan tadi segera, kalau sudah cukup nisab dan haulnya. Maksud dari segera juga agar supaya dia mengeluarkan dengan cara yang paling baik. Maksud menunaikan zakat dengan cara yang paling baik. Kalau bisa diantri. Tapi kata ulama fikih, zakat kepada amil lebih afdol daripada zakat sendiri. Jadi kita ke panitia zakat di masjid itu lebih afdol daripada kita bayar zakat sendiri, kita cari fakir miskinnya. Sebab kalau kita cari fakir miskinnya sendiri, nanti tiap orang nyari sendiri, maka dia akan cari fakir miskin yang dia kenal. Yang enggak dia kenal, enggak kebagian, ya enggak kenal. Tapi kalau melalui amil bisa tahu mana deretan fakir miskin yang lebih butuh. Nah, jadi menurut ulama fikih, zakat bayar ke amil, ke panitia zakat lebih afdol daripada bayar zakat sendiri. Ya, cuman kalau mau bayar zakat sendiri ya sah juga, ya, tapi kurang afdol. Kemudian cara terbaik kedua boleh jadi juga dengan diantarkan. Itu lebih baik daripada dipanggil. Datengin rumahnya, kita kasih, itu lebih bagus daripada fakir miskinnya kita undang. Cuma kan kalau fakir miskinnya kita datengin kan, ya nggak ada bukti, nggak ada acara antar Pak Ustaz, nggak ada foto-foto, ya, nggak ada apa lagi, update status, nggak ada dibacain, ya. Kalau dibacain begitu, makanya supaya kagak sombong, saya mau proses kalau saya sedekah itu saya tulisin hamba Allah, ya supaya kagak sombong. Ya. Sedekah dari hamba Allah sebanyak sekian juta, biar orang kagak tahu. Habis diumumin terus disenggol temennya, lu tau nggak itu yang tadi siapa? Itu gue itu katanya gitu. Itu sama aja, ya, tulisannya itu hamba Allah. Maksudnya tunaikan tadi adalah dengan cara yang terbaik, dengan segera menunaikan kalau dia sudah terpenuhi, ya. Maka disebut juga dengan tunaikan zakat. Kata zakat berarti adalah an-namu, tumbuh, berkembang. An-namu, tumbuh atau berkembang. Sebab harta yang dizakatkan itulah yang nanti akan berkembang. Zakat juga berarti barokah atau ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sebab rezeki ini sudah Allah atur, takar dari sejak zaman azali. Seorang ketika dilahirkan, lahirnya di mana, ibu bapaknya siapa, jodohnya siapa, rezekinya berapa, itu udah diatur. Bahkan kata guru-guru kami, itu jatah berasnya udah diatur. Si fulan selama hidup jatah berasnya 1 ton, misalnya begitu. Itu udah ditulis tuh dari zaman dulu, dari zaman azali, jatah berasnya 1 ton. Jadi kalau dia misalnya jatah berasnya udah habis berarti umurnya, karena jatah berasnya udah habis. Kalaupun jatah berasnya udah habis duluan, umurnya masih ada, nggak nafsu makan nih orang. Ya. Aduh Pak Ustaz, saya kagak nafsu makan ini. Aduh Pak, gawat apa? Jangan-jangan jatah beras Bapak
udah habis. Ya. Jadi dibuat Allah dia nggak nafsu makan, jatah berasnya udah habis. Atau mungkin jatah berasnya masih banyak, umurnya udah duluan, dikasih jatah beras 1 ton, ya masih ada sisa 50 kilo sekarung nih. Padahal dia usianya tinggal seminggu. Maka Allah buat dia nafsu makan. Maka banyak kan tuh ya orang sakit, tapi parah tuh. Tiba-tiba 3 hari sebelum meninggal makannya banyak banget. Pernah nggak ngeliat orang begitu? Ada ya. Tiba-tiba nafsu makan enak banget. Kan kita tanya, ini ceritanya bagaimana, wasilah meninggalnya bagaimana? Ya Allah Pak Ustaz, saya kagak nyangka. Suami saya kemarin 2 hari yang lalu makan banyak banget. Itu berarti apa tuh dia? Jatah berasnya belum habis. Maka Allah bikin dia nafsu makan. Maka kalau ada yang sekarang nafsu makannya banyak, hati-hati Pak. Mungkin pengen ngabisin stok beras gitu ya, pengen ngabisin stok rezekinya tuh. Jangan-jangan belum habis stok rezekinya gitu. Itu udah Allah atur tuh rezeki. Ya, mana yang rezeki seseorang pasti akan dapat. Mana yang bukan rezekinya, ya pasti kagak dapat. Pasti ada aja. Baik melalui anaknya, istrinya, maupun melalui orang lain. Ya. Pasti itu sudah begitu ya. Itu namanya barokah. Zakat juga disebut dengan tazkiyah, mensucikan diri, ya, membersihkan jiwa, ya, membersihkan diri. Ada juga dalam buku membersihkan harta. Nah, gitu ya. Padahal orang kalau udah bayar zakat hartanya masih kotor nggak? Apa kalau orang udah bayar zakat fitrah beras yang di rumah nggak dicuci? Dicuci nggak beras di rumah masih kalau mau masak? Nah, kan udah bayar zakat fitrah. Kan katanya apa? Zakat mensucikan harta. Tagline-nya bahasa begitu, zakat mensucikan harta. Ya, zakat mal mensucikan harta. Yang dimaksud mensucikan harta yaitu dari sifat rakus dan tamak dalam hati. Yang dimaksud mensucikan adalah mensucikan dosa-dosanya. Ya kalau fisik barangnya, fisik hartanya masih kotor ya. Tetap kalau udah bayar zakat fitrah ya beras tetap cuci juga. Kalau udah bayar zakat mal tetap dicuci juga, barangnya masih kotor. Ya, cuma yang bersih adalah hatinya dari tamak terhadap harta. Yang bersih adalah insya Allah dosa-dosanya berguguran ketika dia membayar daripada zakatnya tersebut. Zakat ini di dalam Al-Quran disebut juga dengan infak dan sedekah. Dalam Al-Quran infak dan sedekah disebut juga dengan zakat. Maka oleh itu Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya ketika menafsirkan suratul Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian yang wajib, sebagian juga yang dikeluarin. Razaqnahum yang diberikan rezeki kepada mereka, hum mereka yunfiqun menginfakkan. Maka dalam Al-Quran zakat juga disebut dengan infak. Dalam Al-Quran zakat juga disebut dengan sedekah. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta-harta mereka shadaqatan, sebagai sebuah sedekah, maksudnya zakat. Ini kata orang yang gak mau bayar zakat di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dalilnya itu surat yang tadi, ayat yang tadi, khudh min amwalihim. Kata mereka, kata khudh itu adalah domirnya anta, kamu Muhammad SAW, maksudnya khudh, ambillah kamu Muhammad, gitu ya. Karena itu domirnya satu. Berarti ketika zaman Abu Bakar nggak ada perintahnya. Karena dalam ayatnya yang diperintahkan hanya Rasulullah.
Sekiranya memang diperintahkan kepada semua sahabat, maka redaksinya khudhu gitu. Khudhu itu orang banyak, ambillah orang banyak, khudhu. Kalau satu orang, khudh satu orang. Nah itu yang diperintahkan kan Rasulullah. Ya, bukan Abu Bakar, bukan Umar radhiyallahu anhu. Ya, ini pendapat yang keliru ya, akhirnya diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Infak ini adalah ikhrajul mali minal yadi, mengeluarkan harta dari tangan. Itu semuanya namanya infak. Ya. Mengeluarkan harta dari tangan. Semua yang keluar namanya infak. Kata Imam Ar-Razi juga katakan bahwa ya, infak itu ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib ini adalah zakat. Infak wajib zakat. Yang kedua infak wajib adalah infak ala nafsi. Infak terhadap diri sendiri wajib hukumnya. Nyari kerja supaya bisa makan wajib tuh. Karena kalau dia nggak makan lemes, gimana dia bisa sholat? Ya. Begitu juga menafkahkan orang yang wajib bagi dia, istrinya, anak-anaknya wajib. Itu juga disebut dengan infak wajib. Ya. Jadi infak wajib pertama zakat, kedua infak terhadap diri sendiri dan terhadap orang yang wajib bagi dia. Yang ketiga infak fil jihad, infak di dalam berjihad, itu juga wajib. Infak yang ketiga, infak di dalam berjihad. Ya, jihadnya macam-macam. Ya, bisa jihad peperangan, jihad berdakwah, dan jihad macam-macam. Ini infak yang ketiga. Yang keempat wajib juga ada sebab dia berjanji, namanya nadar. Nanti kalau anak saya lulus, maka insya Allah saya akan mengundang 10 anak yatim. Nah, saya akan sedekah kepada 10 anak yatim. Maka hukumnya jadi wajib. Sebab dia sudah berjanji akan mengeluarkan daripada sedekahnya tadi. Maka ada infak wajib, juga ada infak sunnah di dalam Al-Qur'an. Zakat ini difardukan tahun kedua Hijriah. Wa furidat bil Madinati ba'da shaumi wa zakatil fitri fi Syawal. Difardukan tahun kedua Hijriah. Sedangkan sebelum tahun kedua Hijriah, para sahabat dan Rasulullah itu bersedekah, berinfak. Jadi puasa dulu, kemudian difardukan zakat fitrah, baru di bulan Syawal difardukan zakat mal. Bulan Syawal. Maka banyak paling tidak orang mengeluarkan zakat itu di bulan Syawal. Kecuali yang sudah haulnya sudah terpenuhi, yang baru di bulan ketika dia haulnya. Kalau sholat tahun 10 kenabian, sholat. Zakat tahun kedua Hijriah. Puasa tahun kedua Hijriah. Haji yang paling ujung, haji itu fardunya tahun ke-6 Hijriah. Pelaksanaannya 9 Hijriah. 10 Hijriah Rasulullah wafat. Itu kefarduan daripada rukun Islam kita. Sholat tahun 10 kenabian. Rasulullah usia 50 tahun masih di Mekah. Fardunya sholat. Zakat 2 Hijriah. Puasa 2 Hijriah juga. Haji 6 Hijriah paling ujung. Pelaksanaannya 9 Hijriah. Sebab 6 Hijriah Rasulullah ditolak masuk ke Mekah. Akhirnya perjanjian Hudaybiyah ya. Itu sejarah pensyariatan daripada rukun-rukun Islam kita. Dalam Al-Quran, zakat ini disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali. Jadi setiap ada wa aqimus sholata wa atuz zakata, selalu begitu tuh biasanya. Itu digandeng sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Ini yang berarti orang itu pertama hendaknya sholat benar, zakat juga benar. Begitu maksudnya. Selalu digandeng.
Yang kedua, berarti juga orang jangan hanya ingat sholat doang, tapi ingat juga zakat. Ya, maka selalu digandeng. Kan orang kalau digandeng jadi biar gak lupa, kan begitu ya. Ini sholat dengan zakat dalam Al-Quran dia selalu digandeng. Lalu kepada siapa orang bersedekah itu yang paling baik? Ini kita belum berbicara secara spesifik tentang mustahik zakat, tapi hanya sedekah pada umum, ya, pada umum. Imam As-Suyuti yang wafat tahun 910 Hijriah, 910 Hijriah, ya, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin beliau mengatakan pahala sedekah itu terbagi 5. Pahala sedekah 1 10 kali lipat kalau sedekah kepada orang yang sehat-sehat badannya, dapat 10 kali lipat. Ya. Setiap kebaikan bi asyri amsalihah, 10 kali lipat. Ini kalau sedekah kepada orang yang sahihil jismi, orang yang badannya sehat, pahalanya 10. Yang kedua, pahalanya 90 kali lipat. Wa huwa alal a'ma wal mubtal, pada orang buta dan orang yang tertimpa musibah, pahalanya 90, kata Imam Suyuti. Yang ketiga, bitis ini atin 900 kali lipat. Ala di korobatin muhtajin, kepada kerabat. Kerabat 900 kali lipat. Siapa tuh kerabat? Ya, kerabat itu saudara. Saudara. Kalau kerabat jauh, saudara sekakek. Kalau Rasulullah itu Bani Hashim, itu kerabat semua. Wal akrobin, dari Bani Hashim, kerabat. 900 kali lipat. Yang keempat, wahidatun bimi'ati alfin wahya alal abawain, 100.000 kali lipat kalau sedekahnya ke kedua orang tua. Maka dalam Al-Quran ditanya Rasulullah, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Ditanya Rasulullah tentang apa yang kami akan infakkan. Kemudian Rasulullah menjawab, min khairin, qul ma anfaqtum min khairin, dari yang baik-baik, yang paling bagus. Buat siapa? Falil walidaini, buat kedua orang tua. Maka begitu luar biasa infak kepada, sedekah kepada kedua orang tua. Ya. Meskipun orang tua kita kagak minta kadang ya. Orang tua kita nggak pernah minta. Ya Allah katanya, datang aja juga udah alhamdulillah, pakai ada dikasih lagi ya orang tua, ya Allah. Kadang-kadang nangis orang tua. Ya, kita pulang setahun sekali, 6 bulan sekali pulang kampung. Ya. Kita kepelin tangannya tuh, mahnya ada sedikit. Nangis tuh mah kita di kampung. Kenapa nangis dia? Pas dibuka cuma 50.000. Lalu udah pulang setahun sekali 50.000 doang. Ini yang keempat, sedekah kepada kedua orang tua. Yang kelima, terakhir, kata Imam Suyuti dalam kitab Bughyah, wahidatun bitis imi atin alfin, bitis imi ati alfin, 900.000, paling banyak ya, 900.000 kali lipat. Sedekah ke siapa? Wa ala alimin, sedekah ke orang alim, sedekah ke ulama, au faqihin atau ke ahli fikih, sedekah ke ustaz ya. Sedekah ke santri, penuntut ilmu ya. Sedekah ke pengajar ilmu ya, gurunya, ustadznya. Itu 900.000 kali lipat ya, sedekah ke ustadz. Jadi sekarang saya tanya,
sedekah yang paling gede pahalanya sedekah sama siapa? Ketawa dulu kan. Ya itu dia. Cuma bilangin doang gitu ya. Pada santri ya. Ya. Tapi ustadz zaman sekarang makmur ya, alhamdulillah. Ya enggak kayak ustadz zaman dulu. Zaman dulu mah hadirin masya Allah kurus. Ustadz zaman dulu mana ngajarin jauh banget lagi di kampung. Ngajar di musola di tengah sawah. Ya Allah, mana motor butut lagi. Asal hujan dikit motor mogok. Mana pulang ngajar sendal ketuker lagi. Itu Ustaz zaman dulu. Pulang ngajar sendal ketuker, hilang lagi sendal. Mana ngajar itu bocah lah, banyak banget bocah diajarin. Santrinya banyak banget. Emaknya juga maunya banyak lagi emaknya, orang tuanya. Pak Ustaz, anak saya titipin biar diajarin Pak Ustaz. Kalau bisa Pak Ustaz hafalannya 5 juz kayak gitu Pak Ustaz. Juz amma jangan lupa paling kagak lah Pak Ustaz. Jangan lupa ajarin sholatnya Pak Ustaz. Doa-doanya sekalian. Banyak banget itu emak maunya. Giliran bayaran 6 bulan. Enggak. Itu bukan TPA sini, bukan. TPA semenjak itu. Giliran mau jauh banget. Masya Allah Ustaz kesian banget. Ustaz zaman dulu itu kurus, ikhlas Ustaz zaman dulu. Ya. Tapi buah dari mereka lah gitu ya, melahirkan orang-orang yang ya luar biasa, ya, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh zaman sekarang berkat tangan-tangan jasa-jasa ustaz-ustaz kita zaman dulu itu ya. Itu sedekah yang terbaik ya, kepada orang yang sehat, kemudian orang yang sakit, kemudian kepada kerabat ya, kemudian kepada kedua orang tua ya. Sebetulnya ada lagi infak fisabilillah. Infak fisabilillah ini 700 kali lipat ya, kalau fisabilillahnya itu orang yang alim ya tinggal kali lagi ya, lebih banyak lagi. Ini Imam Suyuti di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, sedekah yang terbaik. Kadang juga orang kita suka ketuker nih dalam sedekah sunnah. Ada hibah, ada wasiat ya, ada waris. Jangan ketukar mana hibah, mana wasiat, mana waris. Kalau dikasihnya masih hidup, diserahkan masih hidup, namanya hibah. Ngasihnya masih hidup, serahinnya masih hidup, udah diserahin, itu namanya hibah. Kalau ngasihnya masih hidup, serahinnya entar kalau udah mati, namanya wasiat. Ntar nih kalau bapak udah kagak ada, itu ruko yang di depan yang baru ya, yang samping pasar modern 5 ruko jangan dijual, kata bapaknya gitu. Emang apa Pak katanya? Punya orang katanya, dijual punya orang. Itu wasiat namanya. Kalau masih hidup nggak dikasih, udah meninggal juga nggak dikasih, maka jadi waris. Hidup nggak ada ngasih, mati juga nggak ada ngasih ya. Cuman kadang sebagai orang tua itu biasanya suka nggak jelas ya, dia punya anak 4 ya. Anak pertama disuruh nempatin yang di Pondok Indah, misal begitu ya. Anak kedua yang di Permata Hijau dah tempatin, anak kedua nih. Anak ketiga yang di Alam Sutra ya udah lumayan tempatin. Anak yang keempat dia udah keburu bangun dan dia ngimpi doang gitu ya. Nah, nempatinnya ini ngasih apa bukan? Kan banyak tuh anak-anak kita bikinin rumah terus dia nempatin. Udah kawin dia nempatin. Nah, ini ngasih apa nyewain, apa suruh nempatin dong? Ntar bapaknya mati di berantem ya anak. Pas bapaknya mati kan ditempatin. Kata adiknya, itu bukan dikasih, cuma nempatin. Kata dia, lah kan saya suruh nempatin, berarti saya dikasih. Akhirnya dia berantem ya. Tapi kan Pak Ustadz saya jadi anak kurang ajar. Coba kalau saya suruh nempatin rumah ya, tahu sini, dok sini, tuh tempatin tuh rumah yang di sana. Sebentar Pak, Mama sebentar, ini mohon maaf nih nanya, ini ngasih sudah nempatin doang ya, udah nggak usah lah gitu ya. Anak-anak kurang ngajar kata kalau begitu
Tapi kalau bisa jelas. Kalau cuma bilangnya nempatin doang berarti tidak ngasih, ya nempatin aja. Tapi masih punya barang-barang. Disuruh pakainya doang gitu ya. Disuruh jasanya doang, pakainya doang. Ya, tapi dimilikinya enggak. Yang jadi problem juga kemudian wasiat kepada ahli waris. Padahal pendapat yang paling masyhur adalah la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Enggak berlaku. Istrinya diwasiatin, anaknya diwasiatin, enggak berlaku, percuma. Karena wasiat cuma berlaku kepada bukan ahli waris. Kalau ahli waris enggak berlaku dia, enggak laku dia. Ini sering salah kaprah dalam berinfak sehari-hari ya. Yang tadi itu hibah. Kalau atas prestasi namanya hadiah. Ya, atas prestasi namanya hadiah. Kalau dia berupa barang namanya infak. Kalau ada barang itu infak. Kalau dia berupa jasa non barang disebut juga sedekah. Ya, makanya senyum itu sedekah, senyum, sedekah. Tapi kalau tromol yang lewat Jumatan, sedekah apa infak tuh? Infak yang lebih tepat, sebab dia materi. Yang kalau di situ ditulisin sedekah, nanti orang cengir-cengirin doang gitu. Si tromolnya nggak dimasukin. Ya kan? Sedekah katanya, nerima sedekah. Ya. Asal dia masih jauh dikirnya Allah, ini kalau di kampung saya ini Allah Akbar. Begitu tromolnya udah dekat, astagfirullah. Begitu tromolnya udah jauh, alhamdulillah. Itu di kampung saya itu begitu modelnya. Itu infak, ya, infak karena ada materinya, ya, ada materi. Baik, kita kembali kepada sedekah wajib, yaitu zakat. Ya, ada sedekah sunnah, ada infak sunnah, ada hibah, ada hadiah, ya macam-macam. Ya, itu namanya sedekah sunnah atau infak sunnah. Tapi yang infak wajib salah satunya adalah zakat. Al-amwalu adapun harta-harta allati yang tajibu wajib fiha di dalamnya harta. Apa az-zakatu zakat itu sittatu anwa'in 6 macam. Penulis memulai dengan harta yang wajib dizakati. Jenis harta yang wajib dizakati. Berarti ada harta yang gak wajib dizakati. Karena cuma ini yang wajib dizakati kata penulis, ya. Meskipun sebetulnya dalam kitab-kitab yang lebih besar syarat wajib zakat bukan hanya ini didahuluinya. Ya, meskipun ini langsung kepada barang yang wajib dizakati. Dalam kitab lain ada dijelaskan syarat wajib zakat yang pertama adalah al-hurriyah, merdeka. Maka tidak wajib zakat bagi budak. Yang wajib zakat hanya orang merdeka. Ya, budak nggak wajib. Alhamdulillah zaman sekarang setelah Islam datang nggak ada ya perbudakan. Di Jawa Barat masih banyak tuh. Ya, barudak ya. Barudak ya. Bocil kan orang Jawa Barat bilang barudak. Merdeka. Yang kedua al-islamu, Islam. Zakat nggak wajib bagi kafir. Kalau murtad wajib nggak zakat? Murtad. Dalam mazhab Syafi'i masih wajib orang murtad. Tapi nanti kalau dimasuk Islam lagi, dorong Islam nih, murtad dia. Berapa tahun murtadnya? 2 tahun lah. Cuti jadi orang Islam 2 tahun. Ya, cuti dari masjid. Si bapak kemana itu? Enggak ada di masjid. Udah cuti murtad gitu 2 tahun. Akhirnya setelah 2 tahun dimasuk Islam lagi. Nah, selama 2 tahun wajib nggak itu dibayar zakat? Menurut mazhab Syafi'i wajib. Selama 2 tahun. Berarti kan kalau dia punya emas 100 gram udah 2 tahun tuh dia belum bayar. Kalau dia punya kambing 40 ekor, dia belum ngeluarin 1 kambing. Ya. Kalau dia berjualan dagangan, dia belum keluarin zakat barang dagangannya selama 2 tahun. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain dalam mazhab Syafi'i wajib. Sholatnya 2 tahun. Hitung
5 kali 355 karena pakai komariah. Kali 2 berapa rakaat tuh dia kudu qadha? Kan 2 tahun tadi. Ya kalau mutad 2 tahun, kalau mutad 5 tahun gimana? Ya kali 5 waktu dikali 355 dikali 5. Puasanya juga sama. Ada 2 tahun dia kagak puasa. 60 kali 2. Jadi begitu pasti mau masuk Islam lagi, kasih tahu, Pak mohon maaf karena Bapak kemarin cuti murtad. Kemarin Bapak murtad, sekarang Bapak mau balik ke Islam lagi, maka Bapak punya utang. Utang apa nih Ustaz? Bapak kudu qadha salat 5 dikali 355 dikali 2. Kemudian Bapak punya utang 60 hari puasa. Bapak punya utang 2,5% dikali emas yang Bapak punya 2 tahun. Bapak ngutang belum bayar zakat kambing. Bapak ngutang belum bayar zakat barang dagangan. Di jumlah jadi 1000 rakaat, jadi sekian juta Pak. Kalau gitu saya nggak jadi lah balik lagi Pak Ustaz. Berat banget baliknya. Ya nggak perlu semuanya. Ya, yang dia mampu, ya sholatnya diqadha lah semampunya. Zakatnya juga dicicil semampunya. Tapi kalau ada ya tunaikan. Ya ini zakat orang yang murtad. Yang ketiga, ya balik berakal. Tapi ini mazhab Hanafi, balik dan berakal. Sedangkan mazhab Syafi'i nggak ada syarat balik berakal. Berarti mazhab Syafi'i anak kecil tetap wajib zakat. Dalam mazhab Syafi'i, orang gila tetap wajib zakat. Kalau sholat wajib nggak orang gila? Enggak. Tapi kalau zakat kata mazhab Syafi'i tetap wajib orang gila. Ya. Kan ada cerita orang gila jam 8 pagi azan. Diomelin sama masyarakat tadi. Ya, udah orang gila jam 8 kata azan. Terus kata orang gila, kelas saya azan jam 8 Bapak hadir. Tadi jam 4 subuh Bapak kagak hadir gitu. Itu yang gila siapa kata gitu. Yang gila siapa kata. Tadi orang gila. Wajib dia itu, meskipun sholatnya tidak wajib. Ya, tapi mazhab Hanafi anak kecil dan orang gila tidak wajib. Maksudnya wajib gimana anak kecil? Ya kalau dia punya duit banyak. Ya, yang ngelola walinya tetap. Walinya kelola, dan kalau sudah sampai nisab ya tetap ada zakatnya. Anak kecil punya emas ya 500 gram, udah 1 tahun. Ya walinya keluarin zakatnya tetap. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi harus balik berakal. Yang keempat, kaunul mali mimma tajibu fihi zakat. Hartanya adalah harta yang memang wajib zakat. Jadi ada jenis hartanya, nggak semua harta. Ya, apa yang wajib zakat? Cuma 6. Cuma 6 nih di zaman Rasulullah. 1 binatang ternak, 2 emas dan perak, 3 pertanian, 4 peternakan, 5 barang dagangan, 6 zakat temuan barang terpendam, 5 zakat terpendam. Yang ke-6 terakhir zakat tambang. Udah cuma 6. Saya ulang. 1 dia zakat peternakan, 2 emas dan perak, 3 pertanian, 4 peternakan, 5 apa tadi? Zakat barang terpendam, dan ke-6 zakat tambang. Udah segitu doang. Mobil ada nggak tadi mobil? Nggak ada. Maka mobil nggak ada zakatnya. Tanah ada nggak tanah tadi? Nggak ada. Maka tanah nggak ada zakat. Biar kata jual tanah 20 hektar tetap nggak ada zakatnya kalau bicara zakat. Tapi kalau infak sedekah ya lebih baik infak sedekah. Tapi kalau bicara zakat nggak ada zakatnya. Meskipun jual tanah 20 hektar, meskipun jual mobil pribadi, bukan jualan mobil lain. Kan jual mobil sama jualan mobil beda ya. Beda. Kalau jualan mobil ada zakatnya, tapi kalau jual mobil nggak ada zakatnya. Ya. Mobil, tanah,
kontrakan, nggak ada zakatnya kontrakannya. Tapi kalau ada yang kontrak lain lagi, ya kontrakannya nggak ada. Punya 100 pintu kontrakan, nggak ada zakatnya. Kalau nggak ada yang ngisi, ya 100 doang nih, nggak ada yang punya ngisi, buat apaan? Ya kan? Gak 100 pintu. Saya punya kawan orang Cengkareng, itu mulai dari perempatan Batu Ceper sampai datang ke bandara, kontrakan dia semua. Berapa pintu? 120 pintu lagi saya datang di situ kontrakannya. Masya Allah ya. Orang Betawi asli. Bapaknya 80 tahun gak mati-mati. Akhirnya bapaknya pingsan, langsung dimandiin sama dia. Asal pingsan dikit udah mandiin aja. Lama bener. Kontrakan 100 pintu gak mati-mati. Gak ada itu kontrakan, gak ada. Kecuali ada yang ngisi, baru dia jadi usaha. Mobil gak ada zakatnya ya. 6 doang itu tadi. Nah, zakat ini termasuk barang, termasuk ibadah yang kiasnya paling banyak. Ya, zakat tuh kiasnya paling banyak. Maksudnya kiasnya paling banyak, yang barangnya itu bertambahnya paling cepat. Ya, zakat kan ibadah juga ya. Sholat ibadah bukan? Ibadah. Zakat ibadah bukan? Ibadah. Sekarang sholat subuh dari dulu sampai sekarang udah nambah belum? Belum kan? Belum ada gitu. Sekarang udah 2025 Pak Ustaz. Ya sholat subuh sekarang udah 3. Ya saya belum dengar ada orang begitu bilang. Masih sama segitu juga. Ya, haji masih ke Mekah kan sampai sekarang? Masih. Belum pindah, belum ke Gunung Sindur. Ya kecuali Bapak Musodek itu dulu ya. Haji ke Gunung Sindur. Belum pindah. Tapi zakat perkembangan kiasnya paling banyak. Dari 6, di zaman Umar bin Khattab sudah ada zakat madu. Zaman Umar bin Khattab. Padahal di 6 tadi ada nggak madu di zaman Rasulullah? Nggak ada. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an sudah ada zakat madu. Maka siapa yang punya madu wajib zakat di zaman Umar bin Khattab. Ya, cuman kan madunya seberapa dulu. Ya. Tapi kan jarang lah. Ini bapak-bapak punya madu apa enggak? Rahasia Pak Ustaz. Rahasia. Ya, bahkan di zaman Syekh Yusuf Qaradawi sekarang udah banyak. Ada zakat profesi, ada zakat apalagi uang, ada zakat deposito, ada zakat obligasi. Tahu obligasi? Surat utang, ya, surat utang. Sukuk kalau dalam bahasa Arabnya, bahasa fikihnya sukuk. Ada zakat barang mewah. Bahkan dulu kata Bapak pimpinan Basnas kita, barang mewah yang melebihi emas 84 gram ada zakatnya, apapun barangnya. Ya. TV yang melengkung ada tuh sampai 100 juta, itu ada zakatnya kata Bapak pimpinan Basnas kita. Ya, padahal di zaman Rasulullah tadi ada berapa? Pertanyaannya begini, bolehkah kita ikut yang 6? Bolehkah kita nggak ikut Bapak Basnas tadi? Ini kalau begini saya diomelin Basnas yang lama-lama begini. Ya. Nanti ustadz-ustadz yang ceramah jangan cuma bilang 6 zakat, kata Basnas begitu ya. Boleh nggak bayar zakat profesi? Boleh saja. Pak Ustadz mohon maaf, saya hanya ikut zakat yang dipandang oleh ulama salaf, yaitu 6 jenis zakat tadi. Ya, boleh. Nggak bayar zakat profesi, nggak apa gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, ya keluarkan saja lah. Kalaupun nanti ternyata itu bukan zakat di akhirat, maka ya jatuhnya jadi sedekah sunnah. Tapi kalau di akhirat ternyata yang menang Basnas di pengadilan nanti, ternyata profesi betul-betul ada zakatnya, ya ternyata barang mewah ada zakatnya, ya kita jadi tekor begitu ya. Jadi kalau pertanyaannya bolehkah kita hanya ikut 6 yang tadi tuh, ya, yang apa tadi tuh? Ternak, emas perak, pertanian, perdagangan, barang terpendam, barang temuan ya, barang temuan, dan satu lagi tambang, ya, tambang. Boleh, ya, tapi lebih baik keluarkanlah sebagai sedekah meskipun dia tidak terjadi zakat.
Ini hanya barang tertentu saja. Yang kelima, nisab sudah cukup ukurannya. Yang keenam, punya sendiri, sudah sempurna punyanya. Ya iya, bukan punya orang lain hartanya. Yang ketujuh, haul, sudah 1 tahun dalam beberapa zakat. Seperti emas dan barang dagangan sudah 1 tahun. Yang kedelapan, nggak ada utang. Madzhab Hanafi. Madzhab Syafi'i utang dihitung. Utang, punya piutang 100 juta belum ditagih, itu nggak tuh zakatnya? Madzhab Syafi'i itu. Kita punya harta 100 juta, sama kita punya piutang 100, zakatnya dari 100 sampai 200. 200 madzhab Syafi'i. Meskipun utangnya belum dibayar. Itu maksudnya. Dan kesembilan adalah punya kelebihan daripada kebutuhan pokoknya. Ini terutama dalam zakat fitrah ya. Inilah ke-9 daripada syarat kewajiban zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Kita baru muqaddimah daripada bab zakat. Insyaallah kita masuk dalam 6 pembahasan zakat nanti. Ada yang bertanya? Ya, Pak Anjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ada zakat emas itu, kalau barang itu kan ada emas yang tidak. Jadi yang barang emas murni, ada emas pakaian gitu ya, perhiasan gitu ya. Ya. Bagaimana membedakannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang nanti dalam bab zakat emas dan perak, salah satu syaratnya adalah zakat tersebut bukan emas tersebut bukan perhiasan. Kalau perhiasan itu tidak wajib zakat. Ya, yang disebut perhiasan adalah yang digunakan oleh perempuan sebagai perhiasan diri. Sedangkan kalau yang gunain laki-laki tetap wajib zakat. Kalau laki-laki yang pakai kan haram tuh. Kecuali gigi emas. Kalau gigi emas boleh. Ya, kalau gigi boleh, tapi kalau kalung gelang nggak boleh. Ya. Nah, itu tetap wajib zakat karena itu nggak disebut perhiasan. Yang disebut perhiasan adalah yang digunakan oleh perempuan pada badannya sebagai penghias dirinya. Jadi kalau yang pakai laki-laki tetap wajib zakat. Jadi kalau bentuknya dia perhiasan tapi nggak dipakai, bukan perhiasan. Bentuknya cincin perempuan yang punya laki-laki 100 gram, wajib zakat nggak? Wajib, karena nggak dipakai. Begitu 2 hari udah jatuh tempo 1 tahun disuruh dipakai gitu. Itu kan namanya ngibulin malaikat. Gitu ya, bikin bingung malaikat. Besok udah haul nih 1 tahun nih, besok nih zakat nih dia nih, pas nih. Dipakai gitu ya. Itu kalau secara fikihnya ya dihukumi tidak wajib zakat. Masalah nanti dia ngibul kagak ngibul, dosa kagak dosa, itu urusan Allah. Dalam bab fikihnya begitu. Memang salah satu syarat zakat emas adalah emasnya adalah bukan perhiasan. Kalau perhiasan nggak wajib zakat. Yang dimaksud perhiasan adalah yang digunakan selama setahun itu. Ya, bukan bentuknya, bukan. Ya. Kalau bentuknya perhiasan tapi nggak dipakai tetap kena zakat. Jadi yang dimaksud yang digunakan sebagai perhiasan. Ya, bukan bentuknya perhiasan. Jadi kalau emas batangan dipakai perhiasan, jadi perhiasan kan? Emas batangan dipakai perhiasan, dia jadi perhiasan. Kan emas begitu ya, kotak. Jadi kalung perempuan tapi yang pakai, ya jadi perhiasan, gitu ya. Tapi meskipun cincin, kalau nggak dipakai, ditaruh, bukan perhiasan. Jadi perhiasan itu yang digunakan sebagai perhiasan di dalam 1 tahun. Yang kedua adalah yang menggunakan itu siapa? Perempuan. Kalau laki-laki tetap wajib. Ya. Memang setiap zakat ada syarat-syaratnya nanti. Allah alam. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dulu ya. Terkait akad jual beli. Kan kalau kita misalnya ke rumah makan, kan maksudnya kalau jual beli ya ada makanan terus kita langsung bayar. Nah kalau makan dulu terus baru bayar, kan gimana? Kita makan dulu. Iya. Habis itu bayar belakangan. Ambil gorengannya 5, bilangnya 3 gitu ya. Ya, begini. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang akad jual beli itu harus jelas dalam mazhab Syafi'i. Ya, ini saya beli ininya, saya beli
Misalnya telurnya sama tempe oreknya mana, kan ribet kita kalau begini. Kapan makannya begitu ya. Dan pembayarannya juga harus jelas. Dan saya bayar hutang, sebentar lagi saya bayar gitu. Itu sebetulnya akad aslinya begitu. Ya, saya beli ini nasi 1 porsi plus ada telurnya, ada oreknya, ada sambalnya sejumlah 20.000, saya bayar hutang, sebentar lagi saya bayar gitu. Itu akad aslinya begitu. Ya, cuma alhamdulillahnya dalam madhab yang lain akad itu termasuk boleh yang sesuai dengan kebiasaan. Akad boleh dengan sesuai kebiasaan. Maka akad tanpa ada akad, kalau kebiasaannya kita ke rumah makan ngambil, ya berarti itu sudah akad. Ya, Pak, nasi 1 itu sudah akad tuh. Nasi 1 sama telur sama itu udah. Ya, adapun dia belum bayar berarti itu sama dengan hutang. Ya berarti boleh. Boleh. Cuman setelah selesai makan berarti dia punya hutang yang belum dibayar. Sebetulnya nggak apa-apa. Yang penting memang kebiasaan kedua belah pihaknya begitu. Ya boleh. Tapi kalau di satu daerah kebiasaannya nggak begitu, nggak boleh. Harus beli dulu. Apa contohnya? Buah. Buah tuh kebiasaannya nggak begitu, maka nggak boleh buah makan. Nggak boleh buah. Ya. Ibu-ibu ini biasanya, iya belum apa-apa udah, padahal belum minta izin. Iya, nyicipin dulu gitu. Di mall-mall kan juga sering, itu nggak boleh. Karena ya mending nyoba ini 1, nyoba ini 1/4. Nyicipinnya yang sudah disediakan. Nyicipinnya barang yang sudah disediakan untuk coba. Iya, kalau memang disediakan nyicipin boleh. Enggak, ini enggak ada disediakannya gitu. Ya kayak di supermarket itu, ibu-ibu kan main buka aja, main makanan itu nggak boleh ya. Kecuali izin dulu ya. Kalau izin boleh, izin dulu boleh. Kalau si tukang buahnya ya, Pak ini saya cobain ya, silakan cobain, boleh, gitu ya. Tapi karena kebiasaan buah, kalau nggak ada ngomong-ngomong nggak boleh dimakan, karena kebiasaannya buah itu tanpa dicobain, ya. Kecuali ya boleh, memang ada khusus atau izin dulu, nggak apa-apa, boleh ya. Jadi sesuatu yang dengan kebiasaan itu dalam akad muamalah boleh. Meskipun akadnya berbeda juga boleh. Kita kan kalau beli kan pakai minta, kadang-kadang pakai minta kan. Pak minta itu Pak. Itu akadnya minta apa beli? Beli sebenarnya. Ya, cuman kita bilang aja minta, itu boleh. Namanya al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu bisa menjadi sebuah hukum. Yaitu dalam satu kaidah usul ya. Al-adatu muhakkamatun. Jadi boleh rumah makan yang memang kebiasaan di tempatnya begitu boleh. Tapi kalau kebiasaannya nggak begitu nggak boleh, bayar dulu. Ada kan rumah makan yang bayar dulu kan? Kita begini, ujungnya kasir, dihitung. Itu sebenarnya lebih bagus sih, lebih bagus yang bayar dulu. Udah bayar, baru kita bawa begitu ya. Repot nanti soalnya kita lupa. Kita udah bayar nih, udah pergi jauh, tiba-tiba di mobil baru ingat, ya Allah, kerupuknya belum dibayar. Gimana coba? Kerupuknya belum dibayar. Mana 2.000 lagi, mana di Bogor lagi makannya. Makannya di Bogor, kita udah nyampe, timbang 2.000 doang. Bagaimana caranya? Ya kalau ada orangnya WA kita, mohon maaf tadi belum, udah nggak apa-apa ikhlasin. Kalau belum bagaimana? Nanti di akhirat datang dia, nagih kerupuknya. Pak, kerupuknya 2.000 belum, gitu kan? Ya, tapi boleh, kalau kebiasaannya boleh, yang penting diingetin makannya apa. Sama jangan ngambil 5 bilangin 3 gitu ya. Boleh. Ya, itu karena kebiasaan dalam bermuamalah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita kaji ada manfaatnya, mudah-mudahan menambah rezeki dan menambah keberkahan dalam harta kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu